kesempatan riadah, mensucikan jiwa. Jangan kita terpaku dengan rukun-rukunnya saja, tetapi tidak menjadikan kesempatan riadah karena merasa sudah terpenuhi rukun-rukunnya atau syaratnya, wajibnya sudah terpenuhi, merasa sudah selesai hajinya. Nah, bukan itu. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Kadang-kadang tidak selalu mulus kita melaksanakan ibadah haji. Kadang timbul kesulitan-kesulitan atau yang tidak kita inginkan. Entah itu merasakan masalah makan di hotel, masalah AC, atau cekcok mungkin dengan teman gara-gara AC. Ada yang ingin kedinginan, ada yang ingin kepanasan, atau berdesak-desakan saat keluar masuk ke Masjidil Haram. Nah, kalau kita perhatikan Masjidil Haram saat ini, sudah semakin diperlebar. Walaupun lebar, terasa sempit karena banyak yang dibatasi pergerakan jemaah. Saya juga tidak tahu alasannya apa itu. Seharusnya jemaah langsung masuk, tapi harus mutar dulu ke tempat lain agar bisa masuk. Kadang juga kita sudah di dalam, tapi tidak bisa langsung duduk. Banyak ruang kosong, tapi petugas pasang pagar dan tak boleh masuk. Makanya jemaah yang tidak sabar terasa melelahkan, padahal dikatakan bahwa yang bisa menolong hanya dua, sabar dan sholat. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jadi kita dihadapkan pada berbagai macam tantangan. Kalau kita jadikan itu adalah arena riyadhah, maka kita akan memahami kesulitan-kesulitan itu. Mudah-mudahan itu menjadi lahan ibadah. Kadang juga jemaah dipertemukan dengan kesulitan-kesulitan di hotel yang seharusnya kamarnya diisi 4, malah diisi 6 orang. Jadinya ada yang tidak dapat tempat tidur dan berbagai macam kesulitan yang diperlihatkan. Tapi dengan masuknya kita di TKN, ya, Thariqah Qadiriyah Kesamandiyah, biasanya mendapat kemudahan-kemudahan itu dengan cara sabar dan sholat tadi. Ya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jadikanlah ibadah haji atau umroh itu sebagai tempat riyadhah. Nah, kalau itu dilakukan, maka itu artinya kita berlatih. Apa yang dilatih? Melatih hati, melatih mulut, supaya tidak banyak ngomel-ngomel. Melatih tindakan dan perbuatan kita. Jangan sampai melanggar aturan-aturan agama dan negara. Seperti yang tadi dibacakan. Apa yang harus diredakan? Nah, ini yang sudah dapat kajian, tentu yang diterima kajian paling tidak sifat ma'ani atau sifat tujuh yang diterapkan. Ya, yang mana sifat mana itu? Ya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Karena sifat itu yang ada pada hamba. Sifat yang disifatkan Allah kepada hambanya. Dan kita punya semua itu. Artinya Allah pinjamkan kepada hambanya sifat kodrat misalnya. Kodrat iradatnya. Kita mampu berjalan dan angkat barang karena ada kemauan. Ada kemauan untuk ibadah haji atau mau sholat. Demikian juga dengan kita diberinya Allah sama mendengar, basar untuk melihat, diberi hayat untuk hidup, diberi ilmu agar tahu, diberi kalam dan bisa berbicara. Semua itu sifat-sifat Allah yang disifatkan kepada kita. Nah, sifat ini coba kita riadahkan. Dalam artian kita pakai memandang bagaimana kita melihat ada satu tindakan siapa yang berbuat. Ya. Apakah kita masih melihat perbuatan hamba ataukah kita sudah melihat perbuatan Allah?
kita langsung memakai pemahaman itu. Kita tidak lagi terpaku pada perbuatan hamba. Tapi kita sudah melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah. Jadi suka atau tidak, senang atau tidak senang, kita terima dengan ikhlas. Karena kita pandang bahwa perbuatan itu bukan lagi perbuatan manusia, tapi perbuatan Allah. Ya, Allah memperagakan afalnya lewat hambanya. Misalnya, misalnya keluar masuk masjid dan terinjak-injak. Bagaimana kita menyikapinya secara sadar? Ya, kita melihat itu perbuatan hamba atau Allah. Kalau kita lihat dengan perbuatan hamba, mungkin kita membalas injakan itu. Ya, karena kita lihat itu perbuatan hamba. Tapi kalau kita lihat itu adalah perbuatan Allah, maka Allah memperagakan afalnya lewat hamba. Banyak kaki, tapi kenapa kaki kita yang dipilih untuk diinjak? Ya, mungkin kita pernah tendang orang di tanah air, karena biasanya terbayar di sana. Apa pernah yang kita lakukan sebelumnya? Atau yang pernah kita lakukan di tanah air baru kita berhaji. Misalnya kita kesasar. Ya, kenapa kok kita yang kesasar padahal banyak orang yang tidak kesasar? Bisa jadi tindakan kita atau ucapan kita Allah menegur. Makanya jangan sekali-kali menyombongkan diri di sana. Allah Maha tahu semuanya. Ya, pernah pengalaman saya dulu waktu melaksanakan umroh, saya merasa, ada ilmu saya bawa ini. Saya orang TKN, bawa ilmu. Sampai di Madinah saya sholat, sampai saya lupa baca. Apa yang saya harus baca? Setelah saya bertobat, ya Allah, tidak ada boleh kesombongan ada di sini. Nah, akan diperlihatkan langsung setelah salat tobat baru bisa sadar kembali. Inilah yang saya katakan tadi, riyadhah, ya, harus sabar, jujur, jangan bangga diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kadang tidak sadar itu. Ya, Allah tidak melihat apa pangkat jabatan kita, ya, kaya atau miskin, atau pejabat, atau petani. Allah tidak lihat. Ya, yang Allah lihat itu adakah aku di dalam hatinya. Nah, gitu. Menyebut sepanjang waktu. Nah, kita Iwan TKN sudah dicor kata Abah. Sikir kopi di dalam hati kita sudah dicor. Nah, cornya itu campurannya satu-satu sangat kuat. Nah, kalau itu kita jadikan sebagai arena riyadhah, insya Allah kita akan sabar. Ya, pertama coba kita menundukkan pemahaman kita terhadap sifat ma'ani atau sifat tujuh yang ada pada diri kita. Itu yang diredakan coba. Kemudian kita mencoba menerapkan sifat-sifat Allah itu. Kenapa? Kita jadikan diri kita betul-betul sebagai khalifah Allah. Kalau kita sebagai khalifah Allah, itu artinya kita mencoba dan belajar untuk menerapkan sifat-sifat Allah. Karena kita manasik, pahamilah makna manasik itu. Makanya dalam hadis dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jasal jannah. Ya, haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi mabrur itu bukan sah. Karena bisa jadi sah tapi tidak mabrur. Yang masuk surga itu hanya yang mabrur. Kalau mabrur pasti sudah sah. Yang mabrur itu yang kita sayang, yang disayangi Allah. Jadi jangan terpaku kepada sahnya. Yang kita kejar itu mabrurnya. Kalau mabrur paham makna manasik misalnya, ya pasti disayangi Allah. Misalnya kita ini pakaian ihram yang perlu kita pakai. Ya, kalau syariatnya menanggalkan pakaian yang berjahit untuk memakai pakaian yang tidak berjahit. Nah, itu syariatnya. Makna hakikatnya menanggalkan semua pakaian kehambaan untuk diganti dengan pakaian ketuhanan. Maksudnya
pakaian berjahit disebut pakaian kehambaan, yang isinya itu ada iri, dengki, hasut, sombong, materialistis dan sebagainya. Kita lepaskan semua itu. Lalu kita pakai pakaian ketuhanan. Apa itu pakaian ketuhanan? Ya sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita menolong, sayang, menyayangi. Maka jangan heran kalau kita di masjid itu ada yang bagi-bagi makanan, kurma, ada yang oleskan minyak wangi, dan bahkan ada yang memberikan apa namanya, tasbih. Karena orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya kita belajar memakai sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih. Nah, coba kita terapkan itu seumur hidup di kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di Mekah saja, saat haji umroh, subhanallah. Tapi kita saat pulang dari sana kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada rezeki sedikit, kita bagi. Apalagi kalau sudah banyak. Jangan ditumpuk di rekening untuk persiapan anak cucu kita. Dia sudah punya rezeki sendiri yang disiapkan oleh Tuhan. Ya. Jangan pakai pola cangkul, tapi kita pakai pola skop. Pola cangkul itu tancap, tarik. Tapi kalau pola skop, seret, lempar. Nah gitu. Nah kalau di sana postur tubuh kita itu pendek-pendek. Ya melawan tinggi-tinggi itu. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang putih. Semua itu adalah suara kandung kita seagama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mabrur itu terlihat ketika pulang nanti dari haji. Karena sifat-sifat Allah dia bawa, maka itu pasti mabrur. Tapi kalau pulang dari haji lalu sifat itu tidak ada, maka itu mungkin karena hanya sah saja, tapi tidak mabrur. Ya, kalau yang terlihat adalah unta yang mutiara yang dibawa dari yang ada di Tambi itu pasti mabrur. Nah, di unta yang mutiara itu apa? Unta yang mutiara tadi yang dibawa di Tambi itu kan luar biasa itu, berlaku sepanjang masa. Makanya tadi siang ketika saya keluar dengan istri, saya bilang sama istri sebelum haji, Ibu, sebaiknya pahami betul itu apa itu Ka'bah, apa itu Baitullah. Jangan sampai habis puluhan juta tapi tidak mengetahui Ka'bah atau Baitullah. Hanya datang lihat batu baru pulang, lalu ke tanah air kembali. Baitullah itu rumah pertama yang dibangun Allah untuk tempat sholat dan menjadikan petunjuk seluruh alam. Tempat itu ada sebelum ada dicipta. Lalu ditandai dengan bangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Tempat itulah seluruh muslim menghadap jika hendak mendirikan sembahyang. Ya, kita memotong hewan pun menghadap ke tempat itu. Kita meninggal pun dikuburkan itu dihadapkan ke sana, ke Baitullah. Karena itulah sumber. Ya, ada dari beberapa agama di luar itu mengatakan bahwa itu adalah jantung bumi. Ada yang mengatakan pusat bumi. Nah, kalau orang Islam mengatakan Baitullah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tahukah kita itu apa makna tawaf? Kenapa jalan berputar tidak boleh siksa? Ya, tapi harus mutar. Itu maksudnya perjalanan tanpa ujung. Ya, nah, mungkin disebut kehidupan kita sebelah kiri. Ya, kalau apa namanya, kehidupan kita sebelah kiri Ka'bah, kita berjalan itu jalan hidup artinya di atas dunia tapi tetap pada poros ketuhanan. Hati tetap sikir kopi terus. Apapun pekerjaan kita. Mau tentara, polisi, PNS, pegawai, pengusaha, dan seterusnya. Itulah makna mutar. Tadi, jalan mutar. Ya, tapi tetap sikir insya Allah tidak akan menyimpang dari perintah agama dan negara. Nah, tawaf, jalan hidup pada poros. Lalu apa makna sa'i? Ya, karena ini sampai kita tahallul, tapi karena waktu tidak cukup, jadi mungkin saya bisa cukupkan sampai di situ. Waktu kita sudah habis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.